oleh manusia, jajah oleh dosa, oleh iblis. Tapi salib Tuhan Yesus ya membebaskan kita. Lah kita akan belajar bagaimana salib Tuhan Yesus itu bisa membebaskan kita. Ya, dan terutama orang kalau sudah mengalami kebebasan, kemerdekaan dari keadaan yang lama menjadi yang baru. Ya, di Alkitab disebut hidup baru, manusia baru, ciptaan baru. Ya, berapa waktu ini sudah saya ajarkan tentang kelahiran kembali, kelahiran baru, dilahirkan lagi, diulangi lagi, dilahirkan, diciptakan ulang istilahnya, saudaraku. Manusia di dalam Yesus itu dicipta ulang, ya, tidak usah nunggu nanti reinkarnasi, nunggu mati, setelah itu jadi opo gitu. Wah, kalau nyasar jadi kucing, gitu. Jadi tikus, tidak ada di sini seperti itu, saudaraku ya. Ya, itu bukan ajaran kita. Tapi kelahiran kembali terjadi selama Anda masih hidup. Ya, yang dilahirkan lagi adalah manusia batinnya, manusia yang di dalam, bukan yang di luar. Yang di luar tetap, tapi yang di dalam ini terjadi pembaharuan. Ya, kehidupan yang baru. Ya, kita belajar ya hari ini. Tadi saya juga ditanya Bapak polisi di luar, sekarang lengkap ya nyatetnya jumlah yang ikut nanti berapa, temanya apa. Ya. Kematiannya, temanya ya saudaraku, memberikan hidup yang baru. Ulangi bersama-sama saya. Kematiannya, itu huruf besar, kematian Yesus maksudnya. Kematian Kristus, 1, 2, 3. Kematian Kristus memberikan apa? Hidup yang baru. Waduh, kok bisa itu? Lah kita lihat gitu loh. Mati kok jadi hidup gitu loh. Itu ada yang apa contoh yang nyata dalam hidup sehari-hari. Itu Yesus sendiri mengungkapkan itu ketika dia memberitakan tentang apa keadaan yang akan dialaminya ya ketika dia mau disalibkan. Yohanes pasal 12. Ya, siapa mau bantu membaca? Karena yang biasa membaca lagi pegang komputer, waduh berdua enggak, haleluya. Jadilah kehendak-Mu ya Tuhan di bumi seperti itu, enggak apa-apa. Daripada yang dapat di luar. Pengharapan itu masih ada. Tuhan yang atur. Kok ada yang amin? Oke, Yohanes 12 ayat 24. Ditampilkan? Kok belum diganti komputernya Mas Yoga? Nanti segera diganti ya, minggu atau apalah. Ya, lebih canggih soalnya komputer yang baru nanti. Silakan dibaca. Yohanes 12 ayat 24. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Sesungguhnya jikalau biji gandum, ini biji ya, tidak jatuh ke dalam tanah, kalau cuma jatuh tok, ya terjadi, dan mati ada lanjutannya. Dan itu kalau bahasa Yunani, ke itu selanjutnya, artinya juga bisa selanjutnya. Jatuh ke tanah, selanjutnya mati. Maka, ya? Maka, udah ada makanya sih. Iya. Ia akan menghasilkan bukan, banyak buah. jatuh dalam tanah dan mati, kalau tidak jatuh ke tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Satu biji saja. Oh, ini ada contoh, Yesus ngomong sendiri, ajaran Tuhan Yesus. Yang biasa, insinyur pertanian di sini, nanti sambil kan waktu menjelasin masalah benih biji ini. Skripsi mumet dasi 30 lembar, ganti. Kamu menyelidiki apa? Tanaman lobak. Bijalar. Bukan benih ya ini, bukan biji ya. Bukan ya. Wah, kalau biji kamu tak suruh maju kamu jelasin proses terjadinya tumbuhan. Kalau biji gandum itu tidak jatuh, kamu kok enggak nyelidiki gandum aja sih? Enggak ada di sini. Lobak tadi enggak tahu bijalar. Kalau biji gandum tidak jatuh ke tanah dan mati, biji ini tetap satu biji saja, tidak terjadi apa-apa. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Biji ini kalau jatuh terus mati, baru akan menghasilkan banyak buah. Ya toh dari satu biji, nanam mangga misalnya,
satu biji, apa bahasa Jawa biji mangga itu, bahasa Jawa itu canggih loh, ada loh, bahasa Indonesia enggak ada. Yang memang lebih lama bahasa Jawa, lebih kuno ya. Bijinya mangga dan namanya pelok. Bahasa Indonesia biji mangga gitu aja, pelok. Setiap biji itu beda-beda, bijinya apa itu? Buah sawo, kecil loh, ada nama masing-masing buah sawo. Ya toh, bijinya nangka, sangar ini. Betoneser, oh kan beton. Kalau kebanyakan makan itu bisa kembung, terus tutut, terus ada namanya. Biji itu, saudara mau nanam nangka, buntung punya, bukan nangka ya, oh nangka buntung ya, sama satunya itu apa? Sukun. Yang biji, ini kita contoh biji kalau Mbak Esther yang penyelidikan kan ubi jalar itu bukan biji kan dia apa itu, apa namanya itu? Woi, skripsi mana ditolak terus saya. Saya enggak ahli tanaman ya. Tapi ini gambaran, biji, satu biji itu bisa jadi banyak buah. Berarti banyak biji juga akhirnya. Loh, setiap buah kan ada bijinya. Ya kan luar biasa. Apalagi buah yang satu buah itu bijinya banyak itu macam-macam apa itu? Kayak durian. Biji durian ada namanya enggak itu ya? Ya enggak tahu kan? Durian ada, oh pinter buntungnya, pongke. Itu satu buah itu bijinya banyak, ada yang sampai seperti itu. Itu yang dikatakan Alkitab sebut multiplikasi. Ya nanti kita bisa lihat. Jadi bagaimana mati kok bisa menjadi hidup, kehidupan. Nah, ini contohnya, Yesus kasih contoh biji, dan ini adalah menggambarkan loncat, itu ayat 24 kan, lompat ke ayat 32. Ini satu perikop Mas Ian. Yesus sedang memberitakan kematiannya. Jadi Yesus itu mati bukan kecelakaan, bukan tragedi, bukan sesuatu yang terjadi tanpa terduga. Sudah dirancang, nanti saya akan tunjukkan bahkan sejak zamannya Adam jatuh dosa itu sudah dirancang oleh Allah itu. Ya, oke baca. Dan aku, apabila aku ditinggikan dari bumi. Aku ini Tuhan Yesus, ditinggikan dari bumi. Aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Aku akan menarik, ini buah-buahnya tadi ya, biji-biji yang jadi banyak tadi. Narik orang datang kepadaku. Itu, oh tiga-tiganya berarti. Tiga-tiganya, ayat bawahnya. Ayo, ayat 33-nya, bawahnya. Ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana caranya ia akan mati. Nah, Yesus ngomong seperti ini. Ngomong tentang biji ini, ya, itu sedang menunjuk, mengajarkan, memberitahukan tentang bagaimana caranya ia akan mati. Jadi sudah ngerti duluan. Ini loh saudaraku, Alkitab itu saudaraku, ya ini loh bedanya. Cari dimanapun, isinya itu adalah nubuatan dan penggenapan. Saya beri contoh, orang Jawa nih yang tahu apa? Jongko apa Joyoboyo. Itu isinya kan cuma nubuatan, ramalan. Engko ono zaman edan. Mbok apa saya bukan kejawen ya, enggak seberapa paham ya. Zaman edan nek ora keduman gitu ya. Harus ikut gila, zaman gila. Kalau enggak gila enggak akan menikmati ya kehidupan orang gila. Wah akhirnya orang, waduh ini loh terjadi zaman gila ini gini gitu ya. Ya kan, terus ya kan apakah bentur ini zaman gila? Ya nek ora edan ora keduman ya enggak tahu, itu orang mencocok-cocokkan. Bagi saya ya Alkitab enggak ngomong gitu ya. Memang Rasul Petrus itu Paulus menubuatkan. Banyak Yesus menubuatkan hamba-hamba itu apa di Alkitab ini. Yohanes dapat wahyu akhir zaman itu seperti apa. Ya, lebih detail, orang cuman gila gini gak opong. Itu nanti yang terjadi ini. Ya, kasih kebanyakan orang mulai dingin. Kasihnya jadi dingin. Tuh, terjadi enggak saudaraku? Banyak enggak rumah tangga bercerai hari-hari ini? Bukan hari-hari ini dong. Kasih mulai dingin, gegeran. Wah, kasih mulai dingin terjadi. Orang tidak hormat orang tua, loh. Itu sudah
terjadi, dinubuatkan. Orang tidak peduli dengan agama, ada. Orang mencari kepentingannya sendiri, tambah dan tambah dan tambah. Saya tidak bicara itu. Cuman intinya Alkitab ini bicara tentang nubuatan dan penggenapannya. Ya, Tuhan Yesus ini mati ini sudah ngerti, memang misinya datang ke dunia ini memang untuk mati. Dan dia tunjukkan caranya mati seperti ini. Dan bahkan ini sudah ditulis pada zaman Adam tercipta jatuh dosa. Kita lihat Kejadian 3 ayat 15. Kejadian 3:15. Kejadian, ya. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini. Aku ini Yahweh, Allah Yahweh ya. Allah berkata, yang menampakkan diri, ya itu Yesus ya. Yahweh yang enggak kelihatan itu Bapa, Yahweh ketika kelihatan, Malak Yahweh, ini Tuhan Yesus. Nanti sudah pernah saya khotbahkan. Ngomong kepada ular, ini hukuman kepada ular, aku akan mengadakan permusuhan, perseteruan, ya, pertentangan yang akan terjadi antara engkau, ular, adalah gambaran iblis yang menipu Hawa dan Adam dan Hawa, dan perempuan ini, ginaikos, jadi perempuan jadi perempuan itu bukan cuma bicara Hawa. Bahasa Yunani itu ada ini, ada itu, lain saudaraku. Ya, ada ini, ada itu. Ini itu yang dekat, itu tunjuk yang jauh. Ada yang itu bisa untuk semua. Ini the woman, ya. Jadi ini tisginaikos kalau tidak salah ini. Jadi ini perempuan the woman, sang perempuan. Nah, bahasa Indonesia itu sang perempuan. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan sang perempuan. Ya, perempuan ini yang dimaksud bisa Hawa, bisa karena bukan menunjuk kepada seseorang. Sang itu untuk perempuan. Nah, itu nanti akhirnya ngerti itu Bunda Maria, keturunan perempuan. Luar biasa. Ya, keturunan perempuan. Tuhan Yesus bukan benih dari Yusuf, benih laki-laki. Benih itu kan saya sudah khotbah tentang benih ya, minggu lalu enggak salah ya. Bukan benih Yusuf, benih perempuan. Ya. Antara engkau dan perempuan ini. Dan antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunanmu ular dan turunannya. Lah, saya lihat bahasa Yunani Septuaginta, tahu enggak? Spermatos. Loh, ketemu sperma lagi. Minggu lalu kan kita bicara benih. Kita menerima benih ilahi, sperma aftu, spermanya. Bahasa Yunaninya benih itu sperma, sekarang kan jadi benih laki-laki istilahnya kan kita ngerti. Jadi ini spermatos, spermatos itu sperma sama tapi bentuk predikat, ya, untuk predikat sama spermatos, sperma, ya, itu jadi sperma ular dan sperma perempuan ini benih gitu ya, itu akan ada pertentangan gitu loh. Yesus itu memiliki dua benih, ini sudah ditunjukkan ini. Nah, lebih jelas lagi nanti sebelum saya lanjutkan penjelasan. Ini yang dimaksud kenapa Tuhan Yesus, coba lihat ini. Keturunannya akan meremukkan. Nah, ini luar biasa. Ini saya yang terjemahan Indonesia ya. Keturunannya ini, keturunan perempuan itu tadi maksudnya. Akan, coba baca lagi, meremukkan kepalamu iblis. Keturunannya ini terjemahan dari aftos, dia. Laki-laki, kalau perempuan afti, ya, sedikit-sedikit belajar Yunani ya. Wong lanang apa Pak Ari? Aftos, atos, tambahi F Pak, aja atos, keras. Aftos. Nek wong wedok dia, ini dia untuk laki-laki. Pak Hari ini aftos, itu dia. Kalau perempuan Lili, aftis, gitu ya. Enak ya, gampang. Aftos, afti. Lah di sini aftos, dia laki-laki. Loh, jadi sudah dijelaskan benih perempuan ini laki-laki nanti. Dia keturunannya, ini terjemahnya kurang tepat. Dia benih perempuan tadi memang maksudnya keturunan, tapi ini laki-laki yang dimaksud. Akan meremukkan dulmu. Coba saya kalau menjelaskan bahasa asli ini meremukkan ini juga kurang tepat, nanti malah runyam, panjang, jangan ya. Ada gambar di bagus itu. Jadi ada ular, saya ditunjukkan Heru di print itu?
Pinterest. Kakinya kayak Tuhan Yesus lagi mau nginjek gini. Jadi incer-inceran, bahasa anunya itu tirio, dari tirio. Jadi saling mengamati. Jadi Tuhan Yesus benih perempuan ini akan nginjek kepalanya, sudah diincer kan dengan tumitnya, tapi tumitnya diincer juga, dicatek bahasa Jerman dan engkau akan ular ini. Dan engkau akan meremukkan tumitnya. Wah, ini incer-inceran ini. Jadi yang buat nginjek tadi, jadi ular itu mau diinjek dengan tumit keturunan perempuan, benih perempuan, spermatos tadi, benih perempuan tadi. Tapi setelah nginjek, ularnya kepalanya tadi gigit gitu. Istilahnya gitu. Hok. Meremukkan tumitnya macam gitu. Soalnya ada ayat ini saya nemukan di andungan. Tanya. Saudara nanti makanya ini yang untuk teologi ya sih, tapi sedikit biar tahu. Loh, Yesus itu waktu mati itu kan ada ayat, satu pun tulangnya tidak dipatahkan. Jadi syarat untuk menjadi korban penebus dosa, anak domba Paskah itu tulangnya tidak boleh dipatahkan. Itu ada ayatnya. Dan memang dari dua penjahat yang ikut disalib itu tulangnya dipatahkan karena belum mati. Dipatahkan biar mati. Waktu sampai Yesus masih hidup. Sudah mati. Ini yang tadi masih hidup dipatahkan. Lah Yesus mau dipatahkan ternyata sudah mati. Enggak jadi dipatahkan. Makanya tergenapi, tidak ada satu tulang pun dipatahkan. Akhirnya ditusuk, tertikam. Nah, makanya itu sudah di Yesaya ada, dia tertikam. Oleh pemberontakan ditikam, keluar darah dari lambung. Loh, itu semua itu terjadi. Nanti saya tunjukkan ini, dan kau akan meremukkan tumitnya. Benih perempuan itu. Keturunan. Dan ini bicara apa? Salib, saudara. Ya, jadi nanti akan ada permusuhan yang terjadi antara benih perempuan, dan kita sudah tahu Yesus ini, ya saya jelaskan ya sedikit, memiliki dua benih dalam dirinya, benih perempuan dan benih dari, dia sebagai benih yang keluar dari Allah. Galatia 4 ayat 4. Saya hubungkan dulu ya tentang nubuatan. Saya jelaskan Alkitab ini penuh dengan nubuatan dan nubuatan yang digenapi. Ini ribuan tahun, zaman Adam, saudaraku, ya apa? Sudah disampaikan. Dan siapa yang bernubuat ini? Menyatakan nanti akan ada permusuhan antara ular dengan perempuan ini, keturunan. Jadi bukan ular dan perempuan, saudaraku. Antara engkau dan keturunan perempuan itu tadi. Ya, dan nanti akan diinjak, ini remukkan tumitnya. Itu siapa yang ngomong, saudaraku? Sebentar dulu. Itu siapa yang ngomong? Allah. Allah bernubuat. Makanya nabi-nabi bernubuat itu menerima dari Allah. Nabi sejati. Loh, di agama lain tidak ada. Allah kita itu nabi yang sejati. Manusia itu nabi yang dapat gambaran apa? Mengkopi. Kita ini bayangan, saudara, dari yang sejati yang di sorga. Harus ngerti. Jadi Allah itu sudah menyampaikan hal yang jauh ke depan. Jadi jangan heran lihat para nabi, saudara. Oh, ini sudah ada nabi yang sejati. Allah sudah menubuatkan. Enggak heran di Alkitab itu, lu Allah kok bernubuat? Oh, ning nggonmu gak ono. Ning kene Allah itu sudah ngomong jauh ke depan. Ya. Nah, kalau nabi-nabi itu diberi kepercayaan untuk menyampaikan juga, makanya menjadi nabi-nabi di dunia. Mana ada yang nabi yang sejati. Makanya Tuhan Yesus itu bait Allah yang sejati, ya toh. Di bumi ini ada bait Allah, udah rusak. Di sorga, itu Yesus itu bait Allah. Wow, nanti kalau kita belajar dalam banget. Oke, ini benih perempuan, baca. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya. Allah mengutus anaknya. Ada anak Allah, utus. Anak Allah itu ada di hadirat Allah, bersama Allah, sebagai sang logos, sang firman. Ya, jadi ada firman Allah di dalam kealahan itu. Ada firman, ada roh. Ya, sedikit itu, saudara. Yesus itu, saudara bisa membedakan ya, firman Allah dan sang firman. Agak beda loh, saudara. Firman Allah itu perkataan Allah, omongan, kita harus bedakan. Yesus bukan perkataan A-I-O-E-O-nya Allah, A-I-O-E-O. Jadi manusia bukan. Yesus itu sang logos. Ya. Oh, logos. Itu adalah, apa namanya, saudara? Yang ketika jadi gini, Allah ngomong, berkata-kata A-I-O-E-O, terjadilah yang A-I-O-E-O yang disebutkan tadi. Kun fayakun orang Arab. Jadilah terang.
Allah ngomong, terus terang itu, maka terang itu jadi. Siapa yang menjadikan itu? Itu loh. Logos itu tadi, sang logos. Jadi yang menjadikan seperti yang dikatakan Allah, yang mengerjakan apa yang dikatakan Allah. Itu anak Allah itu seperti itu. Maksudnya sang firman itu. Allah mengutus anaknya, sang logos ini, sang firman. Orang Kristen udah ngerti, anak Allah ini bukan berarti Allah punya istri, oh no, itu apa? Primitif. Itu sang firman yang melakukan apa yang difirmankan Tuhan. Diutus. Terus dengan cara apa? Yang lahir dari seorang perempuan. Genomenon. Dan takluk kepada hukum Taurat. Genomenon ek ginaikos. Dari perempuan. Genomenon itu dilahirkan. Ek ginaikos dari wanita. Lah ini saya penting. Ya, bukan hasil hubungan suami istri. Dilahirkan. Jadi anak Allah ini lahir dari seorang wanita. Nah, itu benih perempuan tadi. Terus dan takluk kepada hukum Taurat. Nah ini bahasa Yunaninya juga kurang tepat. Genomenon 2 kali disebut. Genomenon ek ginaikos, genomenon ek tunomon. Ya, dilahirkan dari seorang perempuan, dilahirkan di bawah hukum Taurat. Hiponomon. Di bawah hipo itu, hukum Taurat. Ya. Jadi Yesus itu lahir sebagai benih dari Allah, anak Allah tadi diutus melalui benih perempuan tadi, lahir sebagai bayi. Di bawah hukum Taurat. Makanya di dalam Ibrani pasal 2, coba dilihat, Ibrani pasal 2. Ibrani 2 ayat 14. Ibrani 2 ayat 14. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging. Yang dimaksud anak-anak itu saudara dan saya. Ya, anak-anak Allah ini ya, dari darah dan daging, maka ia juga iya ini Tuhan Yesus. Kalau membaca dari awal, nanti saudara. Iya itu Tuhan Yesus juga menjadi sama dengan mereka. Sama dengan mereka, anak-anak darah dan daging saudara dan saya ini loh. Makanya Yesus tubuhnya sama dengan kita. Bisa lapar, bisa haus, bisa berdarah, sama dengan kita. Bisa sedih nggak Tuhan Yesus? Ada nggak di Alkitab Yesus Tuhan Yesus nangis? Saya mau tanya loh, ada kan Lazarus mati itu nangis Tuhan Yesus. Yesus pernah lompat-lompat, belum pernah baca Yesus lompat-lompat. Memang bahasa Yunaninya ada, tapi bahasa Indonesia terjemahnya bersukacita dalam roh gitu. Itu lompat-lompat gembira. Ketika murid-murid diutus kembali, kami karena diutus untuk mengusir setan, menyembuhkan orang sakit, mereka kembali. Dan mereka bersukacita. Kami tumpang tangan, setan terusir, sakit sembuh Yesus. Wah, aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Itu ya manusiawi, secara manusia gitu, tubuhnya ini. Sama dengan kita, nanti cuma ada bedanya. Bedanya kalau kita ini darah dan daging ini banyak dosanya, banyak berbuat dosa, Tuhan Yesus itu suci, tidak berdosa. Lah kalau berdosa ya enggak bisa nebus kita, saudara ya. Itu loh bedanya. Dia mendapat jadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka. Keadaan manusia ini loh, sama. Ya, jadi maksud saya gini loh, Tuhan Yesus kan Tuhan yang disalib sakti, enggak rasa sakit. Saya mau tanya, waktu Tuhan Yesus disalib sakit enggak rasanya? Tuhan kok ya, guyu tok ketawa. Supaya jangan sampai Anda berpikir begitu. Keadaannya sama seperti kita, darah dan daging keluar darahnya enggak? Karena Tuhan ini yang keluar bukan darah, kecap atau enggak saudaraku, darah beneran luka. Ya makanya film itu ya bagus jelaskan, dipecut teman, dicambuk, sakit kan enggak terus disambuk ketawa. Aku anak Allah, aku Tuhan, enggak sakit. Enggak nanggung penderitaan itu. Dia sama mendapat bagian dengan keadaan kita sebagai manusia supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Melalui kematiannya, memusnahkan iblis yang berkuasa atas maut. Lebih tepatnya pekerjaan iblis yang menguasai maut ini
dimusnahkan, dibatalkan, dilenyapkan. Jadi maut tidak lagi dikuasai iblis, gitu loh, kira-kira begitu. Ya, makanya di Kristen kita tidak mengenal malaikat pencabut nyawa, iblis pencabut nyawa tidak ada. Ya. Thanatos, maut ini, kematian, alam maut sudah dikuasai oleh Tuhan Yesus. Melalui kematiannya, sekarang gini loh, orang kalau gampangannya gini, orang kalau mati kemana sih saudaraku? Bahasa umumnya orang nyebut alam kubur, alam maut, ya, alam kematian gitu kan. Kalau orang hidup ada di alam manusia hidup. Ketika mati ada di mana? Alam kematian. Lah waktu Yesus mati sebagai manusia kan juga kan. Kemana Tuhan Yesus mati? Sama dengan manusia mati juga ke alam maut, kematian. Kalau Anda kalau kita mati, ini apalagi sebelum Yesus datang, belum mati kayu salib. Ketika manusia mati, selamat datang sama iblis, masuk sini. Ayo, masuk ada satu penjara alam kematian. Tapi waktu Yesus jebret apa ya? Mati. 3 hari. Ngapain? Kaget setan, loh yang datang anak Allah ini. Kene. Kunci kerajaan maut, sini. Kuasa ayo. Ngalih. Kira-kira begitu loh saudaraku. Gambarannya. Waktu Yesus mati, masuk dalam, kan ada apa itu namanya, syahadat kali welas itu, pengakuan iman rasuli. Disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, masuk. Dan baru bangkit pada itu waktu di kerajaan maut, iblis digosok. Udah, pergi kamu, jangan di sini. Ini sudah bukan milikmu lagi, karena kan gini loh saudaraku, Allah itu enggak bisa mati. Allah enggak bisa mati. Ini kita lihat dulu, 1 Petrus 3:18. Nah, nanti lihat 14. Ini ayat ini pernah baca enggak saudaraku? Sangar loh ayat ini saudaraku. Mas juga dulu sering belajar ayat ini. Petrus Agung kelompok-kelompok dulu. Sering bahas-bahas kayak gini. Coba baca. Sebab juga Kristus telah mati sekali. Sebentar. Ini belum keluar. Terus enggak apa-apa saya mau baca. 1 Petrus 3:18. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Matinya sekali loh Yesus, untuk dosa-dosa kita, ada tujuannya. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar. Dia benar, untuk orang-orang nggak benar, kita ini anak-anak darah dan daging tadi yang nggak benar ini semua. Yesus mati buat kita, supaya ia membawa kita kepada Allah. Bagaimana caranya membawa kita kepada Allah melalui kematiannya? Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia. Dibunuh dalam keadaannya sebagai, jadi yang mati itu siapanya? Manusianya yang keluar dari benih perempuan. Bukan anak Allah nggak bisa mati, Allah nggak bisa mati. Yang mati itu tubuhnya off semua, nggak bisa melihat. Maksudnya gitu loh, mati kan sudah nggak aktif lagi, telinganya kan sudah jadi mayat. Waktu diturunkan dari kayu salib, apa masih bisa senyum-senyum? Yusuf Arimatea kan yang ngambil dari kayu salib terus diketipi. Terima kasih ya. Bukan mati namanya. Sudah tidak berdaya, tidak ada yang bisa nggak lihat, nggak dengar, ya sudah jadi mayat. Mati secara tubuh manusia. Nah, sampai sini. Dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Nah, coba hati-hati. Nanti waktu bangkit itu ternyata dibangkitkan sebenarnya bukan menurut ini, pneumatik, bersifat roh, gitu loh saudaraku. Jadi waktu mati bersifat tubuhnya mati, waktu bangkit nanti, kalau bukan bersifat roh yang tidak bisa naik ke sorga, tubuhnya itu sama, tubuh kebangkitan ini ya tubuh yang naik ke sorga itu. Ya nanti itu besok kita belajar ya, besok minggu ya. Oke, selanjutnya, saudara pernah baca ini enggak? Jadi bangkitnya ini pneumatik, bersifat roh. Dan di dalam roh itu juga ia pergi memberitakan Injil. Yesus ini yang sudah bangkit, mati tadi, dan dalam keadaan roh ini, kemana? Kepada roh-roh. Memberitakan Injil kemana? Kepada roh-roh yang di dalam penjara. Roh-roh yang di dalam penjara. Yang di Thanatos tadi, yang di tempat alam maut tadi,
Itu ada lukisannya itu, nanti belum jadi Natal aja Kak nutut. Saya harus pilih, nanti saya atur yang biar bagus gambarnya. Terus 20. Yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah. Terus? Ketika Allah tetap menanti dengan sabar, waktu Nuh sedang mempersiapkan baterainya, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang. Cuman 8 orang yang diselamatkan oleh air bah. Ketika seluruh dunia kena air bah, ini saudaraku, hanya 8 orang yang selamat. Siapa saja? Nuh, istrinya 8, Nuh istrinya 2, anaknya 3, 5, plus mantunya 3, pas 8. Seluruh bumi, dunia, banyak apa sedikit seluruh dunia yang hidup? Banyak, kemana semua? Mati. Di penjara. Roh-roh mereka di penjara, di alam maut. Yesus waktu mati sebagai manusia. Nah ini saya hubungkan dengan benih. Tadi saudaraku, ketika saya di WA Group sudah saya tulis, cuman saya tidak tahu dibaca enggak itu ya. Mungkin terlalu detail ya. Justru tujuan saya biar kalau ada waktu bisa santai dipelajari. Saudaraku, waktu benih itu jatuh, apa maksudnya? Dan mati, baru bisa tumbuh. Apa maksudnya mati? Jadi benih itu waktu jatuh ke tanah, ini bahasa Jawa ini bagusnya, meletek. Apa meletek? Saya bahasa Indonesia, saya ngomong Jawa yang ini, meletek apa? Oh iya, yang ngono, terpecah kulitnya. Masih gitu. Keluar dalamnya biji ini ada yang namanya benih. Benih dari tanaman itu tadi apa? Selama kita masih pakai tubuh ini, saudaraku, makanya itu nanti ada pelajarannya. Jadi gini, Mas Heru kemarin sharing-sharing. Saya ini ya punya kelemahan, Pak. Saya pernah ngomong gitu. Sebagai cowok ini ya masih seneng yang porno-porno itu, saya seneng yang ya jujur kacang hijau. Saya pernah ngomong sama Pastor Sam almarhum dulu, Pastor doakan saya ini punya kelemahan ya cewek wanita gini-gini. Pastor Sam jangan ngomong gitu, itu kelemahan kita semua. Kaum pria, ayo jangan sombong, ayo siapapun, ayo pendeta yang sehebat apapun, ayo kita jujur ngomong. Karena Alkitab sudah ngomong, selama kita masih tinggal di dalam tubuh, dosa ini, tubuh ini, itu masih menggoda kita. Makanya harus meletek dulu ini. Tubuh ini harus terpecah dulu, nanti kita belajar itu, tidak cukup waktunya. Saudara lagi berpikir, ya apa caranya aku berhenti dari keinginan-keinginan dosa ini, hawa nafsu ini. Selama Anda masih pakai tubuh ini. Oh, masuk ke kesempatan nih. Ya Pak, amin. Oh, enak sahabat kau gini. Ini bukan melegalisasi dosa, enggak maksud saya. Untuk kesadaran saja. Tapi bukan berhenti di situ, ada caranya. Alkitab sudah menunjukkan. Makanya kenapa Yesus disalib? Supaya tubuh dosa kita ikut tersalib. Oh, banyak ayatnya, nanti kalau buka terlalu panjang. Tubuhku, saking semangat. Tubuh dosa kita ikut disalib. Supaya dosa tidak lagi berkuasa. Selama tubuh ini belum tersalib bersama Yesus, belum mati, ikut mati. Lu itu ada ayatnya. Buka malah kemana-mana. 1 Petrus 4. 1 Petrus 4, ayat 1, mulai 1. Selama Anda belum mati, belum meletek, tubuh ini masih digunakan. 1 Petrus 4. Jadi karena Kristus telah menderita penderitaan menderita loh badannya ini, tubuhnya ini penderitaan. Kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Nah, ini konsep berpikirnya. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Saudara mau berhenti berbuat dosa? Ini ayo coba. Anda coba yang menjelaskan ayat ini. Ini kan jelas ceto wela-welo bahasa Jermannya. Bagaimana caranya berhenti berbuat dosa? Ayat ini ngomong apa?
Bagaimana caranya berhenti? Saya tanya dulu, Anda masih senang berbuat dosa atau kepingin berhenti berbuat dosa? Mau berhenti berbuat dosa atau masih mau terus-menerus berbuat dosa? Ya walaupun nggak mampu gitu loh, saya kan ngomong cuman pengen, nggak apa-apa. Jujur kacang hijau gitu aja loh. Gimana caranya supaya bisa berhenti berbuat dosa, supaya hidup suci? Gimana caranya di sini? Tuh, bagus Lili. Menderita, penderitaan badani, ayat 2-nya nanti lebih jelas. Kok kamu mijet kolam? Supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Terus ayat 3, mana itu? Sebab telah cukup banyak waktu kamu pergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kamu telah hidup dalam rupa-rupa hawa nafsu, keinginan, kemabukan, pesta pora, perjamuan minum, dan penyembahan berhala yang terlarang. Yang terlarang. Ya, jadi supaya kita berhenti berbuat dosa, tidak lagi hidup mempergunakan waktu untuk rupa-rupa hawa nafsu, percabulan, segala macam apa tadi, kemabukan, keinginan, jamuan sembuh apa ya, penyembahan berhala. Itu harus badan ini menderita. Tapi berapa banyak manusia hidupnya lagi susah dikit, ngomel-ngomel, enggak, protes sama Tuhan. Maaf loh saudaraku, saya enggak mengutuki ya, mendoakan. Ada kalanya kadang maaf ya, kenapa kok Tuhan izinkan? Kok enggak punya apa-apa ya? Maaf, mungkin ketika uangmu banyak, justru engkau gunakan untuk hal-hal yang tidak baik. Makanya saudara itu ketika jadi gini loh, jalani aja hidup, proses hidupmu. Apa yang Tuhan lakukan dalam hidupmu, syukuri, jalani, kerjakan. Kadang ya saya pernah muda ya, pernah mengeluh dengan rambut saya yang keriting, ini harus dipotong pendek. Kalau enggak, almat albar. Hidung saya yang, aduh, kok dulu nemen, saudara, mancung ke dalam saya. Kurang puas. Saya dulu sering minum obat, waktu kecil pernah kasih zaman dulu obat itu kan kurang canggih, tetrasiklin. Enggak, gigi saya jadi hitam, kena efek itu. Aduh, kok banyak yang enggak sempurna. Ini contoh. Coba kalau rambut saya bagus, hidung saya mancung, gigi saya miji timun, orang bilang. Gigi saya putih berkilau, waduh banyak yang suka, banyak. Padahal gitu aja sudah ngabis-ngabisin. Anak saya juga gitu. Kalau gini, wis kamu gini ya sudah banyak yang seneng. Kadang-kadang maaf ya saudaraku. Coba saudara bersyukur. Apa yang saudara miliki itu, saudara percayakan ini Tuhan atur semua. Amin saudaraku. Ini untuk kebaikan Anda. Belum tentu Anda lebih kaya, lebih banyak uang terus lebih bahagia. Oh, belum tentu. Ada seorang muda konseling sama Pastor Alek almarhum dulu. Konseling. Lah Pak Alek ini orangnya celengean, orang Surabaya. Masih muda. Ya, kaya, ganteng. Bayang no. Wah, itu inceran Mbak Lili sama ini. Muda, ganteng, sugih. Inceran banyak cewek. Konseling, masih konseling sama Pastor Alek. Loh, saya tuh masih ingat hari ini. Kenapa? Maaf, saudara, agak tinggi gulanya, sehingga agak enggak mampu itunya, impoten gitu. Ya agak kurang tahes gitulah ya. Padahal ganteng kayak, terus konseling sama Pak Alek. Pak Alek doa apa? Terus gak usah, gak apa-apa, kamu kalau malah kamu malah kuat, nanti malah banyak dosanya, udah gini aja. Tuhan Yesus menyertai kamu, gituin saudara. Ya saudaraku, manusia kan kurang ya, sudah kaya, ganteng, wah sehat, kuat, cuman itunya aja, kurang kanulah. Sudahlah kamu gini aja, kamu nanti kalau malah punya segala-galanya. Saya ngerti Pak Alek prinsipnya tadi, harus ya mau menderita lah badan ini. Ya nanti saudara tafsirkan masing-masing lah. Justru inilah teladan kematian Yesus di kayu salib buat kita semua. Ya, benih ini harus jatuh ke tanah, harus mati. Jadi selama tubuh ini belum mati, nanti saya akan tutup satu ayat ya.
masih pakai tubuh ini, ya kita masih tergoda dan tergoda. Tidak berhenti-berhenti. Keinginan bernafsu, hawa nafsu. Harus mau menderita seperti Yesus gitu loh. Harus mau mati tubuhnya ini. Kita lihat Roma 6. Sorry. Ya, Roma 6, 3, 4, 5, 6, 7, sampai 8. Jadi ngerti ya maksudnya mati? Itu retek. Apa? Terpecah kulitnya. Keluar dalamnya. Seperti Yesus, mati tubuhnya, rohnya keluar untuk masuk. Nginjili roh-roh yang dalam penjara, supaya dilepaskan dari penjara. Waktu Yesus bangkit, waktu mati kubur-kubur terbelah, itu kan Matius berapa? 27. Orang-orang mati itu bangkit, saudaraku. Nah itu yang dibebaskan Yesus dari penjara kematian. Oh, ini luar biasa. Makanya kematiannya ini memberikan suatu pengharapan. Manusia nggak lagi terpenjara di dalam dosa. Manusia nggak lagi terpenjara oleh maut. Ya, yang karena takut oleh maut. Sebelum baca ini nanti ini ada penutup. Jangan deh, ini dulu. 1 Yohanes 3, ini satu lagi, nanti baru ini kita jadikan penutup ini. 1 Yohanes 3, ntar ayatnya ini. 1 Yohanes 3. Mulai ayat ini aja, 2. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Terus, 4. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya, terus selanjutnya, menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. jadi orang yang berharap kepada Yesus menyucikan diri sama seperti Dia, Yesus adalah suci. Saya mau tunjuk tadi, Yesus itu suci. Makanya kita yang berharap meletakkan pengharapan kepada Tuhan Yesus melalui kematiannya, pengorbanannya, kita hidup menyucikan diri seperti Dia adalah suci. 4. Ayo, kok lama itunya? Setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah, sebab dosa ialah pelanggaran Ini hukum salah satu Allah. definisi dosa. Dosa itu pelanggaran. Ya, pelanggaran, semprit. Melanggar hukumnya Tuhan. Terus, untuk itulah, dan kamu tahu? Dan kamu tahu bahwa Ia telah menyatakan dirinya, supaya Ia menghapus segala dosa, dan di dalam Dia tidak ada dosa. Yesus datang untuk meniadakan dosa. Gitu loh, saudara. Supaya dosa tidak lagi berkuasa, dihapus. Supaya di dalam Dia, orang yang bersekutu dengan Yesus tidak lagi hidup dalam dosa, suci. Maaf, saudara, agama apapun tidak ada yang ngajar gitu. Oh, kesucian, kok sempurna hanya milik Allah. Manusia tidak bisa suci, makanya harus banyak amal ibadah. Saya ada orang yang, ya ini lucu, saudara, dulunya Kristen terus jadi mualaf. Balik Kristen meneh. Kok niku lapo? Aku bingung, lapon bingung. Ning kono kok malah gampang banget masuk surga. Pikirnya kan Kristen yang gampang kan. Lu gampang surga di telapak kaki ibu, nyium kakinya ibu, macam ibu udah masuk surga. Ngasih sedekah masuk surga. Lu kamu kan enak, aku malah gak yakin deh kenapa dosaku akeh. Lu selama masih berbuat amal ibadah masih berdosa. No! Yesus tidak seperti itu datang. Di dalam Dia yang suci, yang kudus datang menghapus dosa, meniadakan dosa. Yesus datang menyatakan dirinya supaya Ia menghapus segala dosa dan di dalam Dia tidak ada dosa. Percaya orang Kristen bisa hidup suci? Loh, saya mau tanya dulu, masalah Anda bisa atau enggak urusan belakang. Tapi percaya enggak? Percaya bahwa di dalam Yesus kita bisa berhenti berbuat dosa. Hidup suci, tapi asal. Gelem soro, ya Mas Heru. Soro sidik, wis meneng wae soro, wis jalani aja.
gak duwe, gak apa-apa. Kon kakean duwe malah rusak uripmu kok. Maaf saya harus ngomong gitu. Saya enggak pengen, cuma kaya raya wis. Oke. Saya bersyukur kemarin sharing-sharing sama Pak Asnan yang enggak saya buka semua. Prinsip hidupnya ya di dalam tantangan. Ya Lili ya kemarin ya saya enggak buka semua ini, tapi kan yang dikejar bukan itu saya lihat. Justru kepingin bagaimana hidup benar, ya toh intinya kan itu. Apa artinya? Glamor. Wah luar biasa loh, saya seneng. Karena yang saya layani itu nggak sepaham pemahaman ini, mumet enggak sih? Tapi punya prinsip hidup yang benar. Ya saya pengen kadang sharing-sharing dengan masing-masing keluarga itu biar ngerti apa yang ditantangan-tantangan. Kadang kalau saudara kan nggak ngerti, kadang oh ini ngiroto, mengira, kadang menghakimi, jangan. Saya bersyukur lihat sempat sharing-sharing sama Bapak, Ibu, sama Lili. Kayak pas ucul pas itu. Luar biasa. Ya jadi ini saudaraku, di dalam Kristus. Oke, tutup dengan Roma 6. Ya, musik bisa maju ke depan, biar cepat. Perjawaban kudus disiapkan, Roma 6, 3 sampai 7 apa 8, nanti saya bilang stop. Mulai 3. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam Barang siapa yang telah dibaptis di dalam Kristus telah dibaptis di dalam kematiannya. Terus dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia. Jadi saudara yang sudah dibaptis, ketahuilah bahwa Anda ini sedang dikubur gitu loh. Anda sudah dikubur bersama kematian Kristus. Demikianlah kita dikubur bersama-sama dengan baptisan dalam kematian supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa. Supaya seperti Yesus bangkit dari antara orang mati, setelah mati terus bangkit oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Kita akan hidup dalam apa, saudaraku? Hidup yang baru. Kita enggak diajar, memang manusia itu banyak dosanya, banyak kelemahan, banyak beramal ibadahlah supaya dosamu diampun. Enggak pernah diajar begitu. Yang diajar kamu bersekutu dengan Yesus. Bersekutu dengan kematiannya, supaya engkau juga bersekutu dengan kebangkitannya. Supaya kau punya hidup baru. Maksudnya apa? Ayat bawahnya ini. Ada di situ. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya. Sebab jika kita menjadi satu atau sama dengan kematiannya. Kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama. Nanti kita juga mengalami kesamaan dengan kebangkitannya. Apa maksudnya? Baca terus ini. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan. Manusia lama kita, ada manusia lama berarti ada manusia baru yang hidup baru tadi loh. Manusia lama kita telah turut disalib, turut dikubur, turut mati, sederhananya gitu. Matinya disalib, wes gak berkutik lagi. Terus? Supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya. Supaya lah ini saudaraku, tubuh dosa kita hilang. Nek tubuh kita enggak ikut disalib bersama Yesus, ucul kono ucul kene, Yesus pernah dicobai, turun dari salib. Dan kami akan percaya engkau anak Allah. Yesus enggak mau. Ini harus aku tanggung. Kalau Yesus turun dari salib, maaf saudaraku. Yesus jalan-jalan turun, terus gak situ disalib. Weh, enak men. Kon enggak percaya aku Tuhan. Ini loh, turun. Bisa enggak Yesus turun dari salib? Loh, kupingnya siapa yang waktu mau ditangkap kan dipotong, Malkus nama imam besar namanya Malkus, sampai dicatat namanya biar bisa dibuktikan, cari ono orang ini, tanya ono. Kupingmu pernah dipotong enggak? Waktu mau nangkep sama Petrus. Salah satu murid perkiranya Petrus. Itu kan paling paling orangnya temperamen. Buat untuk membela. Sama Yesus, sarungkan pedangmu, enggak perlu begini. Memang aku datang untuk menebus dosa. Diambil kupingnya, ditempel. Loh, kuping loh bisa ditempel. Matanya orang buta, nanti saya tunjukkan bahasa aslinya. Saya sudah baca bahasa aslinya. Meludah tanah mengaduk, itu terjemahan. Bukan mengaduk, mencipta, membuat, menjadikan dari tanah itu. Ditempel di mata, kan enggak punya mata, bolong. Yesus pencipta. Luar biasa. Nah Yesus turun dari salib sangat mudah. Tapi kenapa Yesus enggak turun? Kalau Yesus turun dari salib, kita masih mati akibat dosa-dosa kita. Enggak ada penebusan.
Makanya tubuh dosa kita ini turut disalib bersama Yesus. Ketika ada godaan turun dari salib, ayo, iki lho, kon melok Tuhan Yesus, gak enak uripmu. Melok Tuhan Yesus, gak oleh ngene, gak oleh ngono. Iki lho melok rene mudhun ae teko salib. Berapa banyak kita dicobai seperti itu. Iki lho akeh dhuwit. Mudhun teko salib. Ya apa saudaraku? Iki lho enak. Ning salib gak enak, soro. Susah, sakit, menderita badani. Loh di salib itu enak atau enggak saudaraku? Ketawa-ketawa enggak? Sakit banget. Jadi anak-anak Tuhan itu ngerasakan penderitaan badani. Tapi digoda turun, enggak enak kamu jadi wong Kristen. Apalagi di Indonesia minoritas. Enggak enak. Golek kerja angel. Golek jodoh susah. Ning gereja yo mek iki tok ae. Lho Mbak Rere ya bisa ketemu, enggak tahu ya apa caranya nih. Iki lho ayu-ayu. Mudhun teko salib. Kan Yesus pun dicobai itu. Ayo, manusia lama kita turut disalib. Supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya. Jangan menghambakan diri lagi kepada dosa. Ini kabar baik, saudara. Yesus datang meniadakan dosa. Upah dosa maut, mendatangkan kutuk. Kita hidup dalam damai sejahtera, hidup dalam kebenaran. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidup. Pak Ari, Pak Asnan bisa bantu.